Setelah semua bandit itu pergi, Raden Ronggo melangkahkan kakinya meninggalkan Warboyo, seolah pemuda itu tidak ada di sana. Warboyo pun melongo melihat sikap Raden Ronggo yang aneh tersebut. Ia berjalan melenggang kangkung sambil memegangi perutnya yang lapar. Namun bukan adat Warboyo untuk tidak membalas budi. Ia pun mengejar Raden Ronggo. "Tunggu, Tuan," panggilnya sambil berlari menyusul Raden Ronggo. Raden Ronggo menoleh dan menatap Warboyo, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. "Tuan, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Apakah yang bisa saya lakukan untuk membalas budi pada Raden?" ucap Warboyo. "Tidak usah melakukan apa-apa. Aku hanya kebetulan lewat kemari," balas Raden Ronggo seperlunya, yang lalu kembali melangkah. Warboyo benar-benar tidak mengerti dengan sikap aneh pemuda berpakaian mewah yang telah menolongnya tersebut. Tapi ia kemudian teringat sesuatu. Ia sekarang sedang nyasar dari perjalanannya menuju Mataram. Apabila ia bersama pemuda penolongnya tersebut, tentunya akan lebih baik melewati hutan belantara ini. Atau minimal ia bisa menanyakan jalan menuju Mataram. "Tuan, bolehkah saya bertanya sedikit? Saya ragu-ragu, kemanakah jalan menuju Mataram?" tanya Warboyo. Raden Ronggo menatap Warboyo dari atas sampai bawah, lalu menjawab, "Tanya saja orang lain. Soal jalan, aku tidak lebih tahu dari kamu." "Tuan bukan orang sini? Apakah Tuan juga sama-sama tersesat?" tanya Warboyo. Raden Ronggo mendengus mendapati pertanyaan-pertanyaan dari Warboyo. Ia lalu duduk di atas sebuah batang pohon yang tumbang dan bersiul-siul tanpa menjawab Warboyo. Lagi-lagi Warboyo dibuat keheranan oleh sikap tuan penolongnya tersebut. Tapi saat itulah perutnya bunyi pertanda minta diisi. Ia pun menghampiri kudanya dan membuka kain buntelannya. Ia mengambil bungkusan makanan dan memakannya di dekat Raden Ronggo yang sedang duduk sambil bersiul-siul tak menentu. Tadinya Warboyo mau menawarkan makanan bekalnya pada Raden Ronggo. Tapi melihat Raden Ronggo yang mengacuhkannya, ia mengurungkan niatnya dan langsung makan nasi bungkusnya sendiri tanpa menawarkannya pada Raden Ronggo. Diam-diam Raden Ronggo yang perutnya sedang keroncongan karena 2 hari belum makan tersebut melirik Warboyo yang sedang memakan nasi bungkus dengan lahapnya. Diam-diam air liurnya menetes karena tak sanggup menahan laparnya lagi. Warboyo mengetahui kalau pemuda berpakaian mewah itu berkali-kali meliriknya dan makanan bekalnya. Dalam hatinya ia tertawa karena merasa geli pada tingkah laku Raden Ronggo yang jual mahal tersebut. Maka ia pun berinisiatif untuk menawarkan makanannya pada Raden Ronggo. "Saya punya sedikit makanan. Kalau Tuan mau, silakan. Tapi ini makanan kampung. Mari, silakan." Mendapati tawaran tersebut, Raden Ronggo hanya mendesah sambil menepuk-nepuk keningnya. Ia sebenarnya sangat merasa gengsi untuk menerima tawaran dari seorang pemuda desa seperti Warboyo. Apalagi yang ditawarkannya
adalah makanan kampung yang jauh berbeda dengan makanan di Balai Kademangan Mataram. Tapi karena perutnya sudah tidak diisi selama 2 hari, ia pun mencari akal untuk menerima tawaran makan tersebut tanpa membuatnya malu. Raden Ronggo pun menghampiri Warboyo dan duduk di sebelahnya. "Kamu itu benar-benar tidak punya sopan santun. Aku kan sedang istirahat dan aku tidak lapar. Aku baru saja makan di desa seberang." "Maafkan saya, Tuan. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa," jawab Warboyo sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum menjawab, Raden Ronggo melirik ada satu lagi nasi bungkus di buntelan yang dibawa Warboyo. Dia pun tersenyum kecut. "Sialnya, ibu aku selalu mengajarkan untuk tidak menampik rezeki. Untuk menghormatimu, ya bolehlah." Lalu tanpa malu-malu, Raden Ronggo langsung mengambil satu nasi bungkus dari buntelan Warboyo dan memakannya dengan lahap. Warboyo terkejut melihat Raden Ronggo yang makan dengan sangat lahap, sampai nasi bungkus yang berisi lauk pauk yang sangat sederhana itu bisa habis dalam sekejap. Padahal nasi bungkus miliknya belumlah habis. Keterkejutannya bertambah ketika Raden Ronggo menyambar nasi bungkus yang sedang dimakannya dan menghabiskannya dalam sekejap mata. "Dia itu orang atau wong bahu reksa hutan ini?" pikir Warboyo yang seketika itu bulu kuduknya langsung merinding. "Kamu bilang tadi mau ke Mataram. Ada urusan apa?" tanya Raden Ronggo setelah selesai makan sambil mengelap bibirnya yang belepotan dengan ujung lengan bajunya. "Saya harus menemui Gusti Senopati. Ada kejadian buruk yang menimpa Kademangan kami," jawab Warboyo. "Kamu dari Kademangan mana?" Raden Ronggo bertanya lagi. "Watu Gamping," sahut Warboyo. "Watu Gamping? Bukankah itu masuk ke wilayah Pajang? Kalau tidak salah, sekitar 1 tahun yang lalu Kademangan itu dikuasai oleh Demang Gila yang ingin menjadi raja dan menyerang Kademangan-Kademangan lain di sekitarnya, termasuk Watu Galuh yang masuk Mataram. Dulu Kakang Surodipo yang bertugas untuk membantu Kademangan Watu Galuh dan membasmi Demang Sraweyan," ucap Raden Ronggo. "Tuan kenal pada Kanjeng Tumenggung Surodipo dari Mataram?" "Benar, beliaulah yang menumpas Demang Sraweyan dan antek-anteknya. Seorang dukun teluh yang sakti dari Merbabu bernama Nyi Narasati. 1 tahun yang lalu, sebelum beliau diangkat menjadi Tumenggung oleh Gusti Senopati," tanya Warboyo. "Rupanya kau tahu banyak tentang Kakang Surodipo. Tapi kan Watu Gamping masuk ke wilayah Pajang. Kenapa tidak minta bantuan dari Kadipaten atau langsung dari kota Raja Pajang?" tanya balik Raden Ronggo yang tidak mempedulikan pertanyaan Warboyo. "Kami sudah melaporkannya pada Kanjeng Adipati. Bahkan kami sudah melapor pada pemerintah pusat di Pajang. Tapi tidak ada tanggapan karena mereka sedang berusaha mempengaruhi Gusti Sultan untuk menyerbu Mataram. Sehingga para sesepuh desa kami mengusulkan untuk melaporkan hal itu pada Gusti Senopati dan memohon bantuan dari Mataram," jelas Warboyo. "Cih, ternyata orang Pajang yang membenci Mataram bukan hanya Adipati Tuban," cibir Raden Ronggo.
Oh ya, aku lupa. Sebenarnya masalah apa yang menimpa kademanganmu itu? Perampokan dan pembunuhan misterius yang semakin merajalela, Tuan. Bahkan setiap malam purnama selalu ada gadis perawan yang hilang. Kami meyakini pelakunya ada sesosok makhluk gendruwo, ujar Warboyo. Gendruwo? Rasanya aku pernah mendengarnya dari cerita para sesepuh ketika orang Selo membuka alas Mentau. Mereka makhluk setengah siluman yang suka mengganggu manusia. Tapi biasanya mereka mengganggu manusia yang tersesat ke dalam hutan. Mereka tidak tinggal di tempat yang sudah ramai oleh manusia. Papar Raden Ronggo. Kami mengira gendruwo itu adalah gendruwo jadi-jadian, penjelmaan manusia yang mempunyai ilmu sesat. Karena pada dasarnya ia adalah seorang perampok yang menjarah harta benda kami dan menculik gadis perawan untuk tumbal ilmu hitamnya. Sebenarnya ia hanya membunuh kepada orang-orang yang berani melawannya atau berani mencegatnya. Raden Ronggo mengangguk-angguk mengaminkan pendapat Warboyo. Timbullah rasa penasaran dalam hati putra sulung Senopati ini. Ia ingin benar untuk menjajal kesaktian gendruwo tersebut. Jika benar yang mengganggu kademangan Watu Gamping adalah gendruwo. Kalau persoalannya hanya itu, tidak usah ke Mataram. Aku yang akan menyelesaikan, usulnya. Wah, tidak bisa, Tuan, tolak Warboyo yang meskipun sudah melihat kesaktian Tuan penolongnya tersebut, tetapi tetap tidak bisa mempercayainya begitu saja untuk mengatasi permasalahan di desanya. Karena amanat ayahnya adalah untuk menyampaikan surat yang ia tulis pada Senopati ing Mataram. Persoalan ini hanya saya laporkan langsung pada Gusti Senopati atau Gusti Juru Mertani. Sebab itulah amanat ayah saya yang menjadi Demang di Watu Gamping. Jadi, kamu anak Demang Watu Gamping. Siapa namamu? Tanya Raden Ronggo. Betul, nama saya Warboyo. Angguk Warboyo. Tunjukkan di mana letak kademanganmu. Kita ke sana sekarang juga, supaya gendruwo itu bisa saya tumpas. Tukas Raden Ronggo dengan bersemangat. Tapi terserah kamu. Kalau kamu mau ikut berangkat sekarang, tapi kalau tidak, silakan ke Mataram. Tunggu, Tuan. Tuan ini sebenarnya siapa? Tanya Warboyo yang jadi sangat penasaran dengan pemuda di hadapannya ini. Namaku Ronggo Samudro, putra Senopati ing Alogo dari Mataram, jawab Raden Ronggo dengan enteng dan acuh tak acuh. Warboyo pun langsung menyembah Raden Ronggo. Ampun, ampun Den, hamba tidak tahu kalau Raden adalah putra Gusti Senopati. Raden Ronggo tersenyum kecil, kemudian menepuk pundak Warboyo. Tidak usah pekewuh, Warboyo. Sudah, sekarang kita cepat pergi ke Watu Gamping. Aku akan selesaikan urusan gendruwo itu dengan tanganku sendiri. Baik, Raden, angguk Warboyo. Beruntung ada seekor kuda milik 8 begal tadi yang tertinggal sehingga bisa dinaiki oleh Raden Ronggo. Sedangkan Warboyo menaiki kuda miliknya. Mereka pun memacu kudanya menuju kademangan Watu Gamping. Keesokan harinya, Warboyo dan Raden Ronggo telah tiba di balai kademangan Watu Gamping. Warboyo mempersilahkan Raden Ronggo untuk menunggu di pendopo. Sementara itu, ia menghadap ayahnya. Kamu kok sudah pulang lagi?
apakah kamu sudah menghadap Gusti Senopati atau Gusti Juru Mertani? Tanya Ki Demang Mondolawe yang heran karena Warboyo sudah pulang lagi. Ayah, mungkin doa kita selama ini sudah mulai dikabulkan Gusti Allah, ucap Warboyo tanpa menjawab pertanyaan ayahnya. Ki Demang menaikkan sebelah alisnya mendengar ucapan putranya tersebut. Maksudmu? Ada utusan dari Mataram kemari mau menangkap Gendruwo itu. Saya bertemu dengannya dalam perjalanan menuju ke Mataram, ujar Warboyo. Utusan? Tapi kamu kan belum sampai ke Mataram. Siapa nama utusan itu? Tanya Ki Demang keheranan. Raden Ronggo, ayah. Dia masih muda, tapi sangat sakti. Dia telah menolong saya dari sergapan 8 orang begal berilmu tinggi di hutan. Raden Ronggo bisa mengalahkan mereka hanya dalam sekejap saja. Kurang dari 2 jurus, jawab Warboyo sambil tersenyum lebar pertanda ia menaruh harapan yang sangat besar pada Raden Ronggo. Raden Ronggo? Kalau tidak salah, yang namanya Raden Ronggo itu putra tertua Senopati. Ya, aku dengar putra sulung Senopati itu terlahir sudah sakti. Kulitnya atos, bahkan keris sakti macam apapun tidak bisa melukai tubuhnya. Di samping itu, ia juga mewarisi aji gelap ngampar dari Senopati, ilmu yang hanya dimiliki oleh keturunan Ki Ageng Selo secara turun-temurun, ujar Ki Demang. Itu dia, ayah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana golok para begal itu hancur menjadi abu ketika menebas tubuhnya. Tapi jangan salah, Gendruwo itu juga sakti. Kamu tentu ingat bagaimana ia menghabisi para jagoan desa kita dan para pendekar sewaan kita. Kamu bayangkan bagaimana saktinya Gendruwo itu ketika dikeroyok oleh 10 dukun yang kita sewa dari sekitar Banyumenep ini. Tapi ayah, kalah atau menang Raden Ronggo melawan Gendruwo itu, nasibnya tetap menguntungkan kita. Mungkin bedanya kalau sampai Raden Ronggo yang kalah, maka terpaksa Kademangan ini akan rata dengan tanah karena diamuk oleh orang-orang Mataram. Lalu kita bisa membangunnya kembali tanpa ada gangguan dari Gendruwo itu. Iya, tapi kan belum tahu siapa sebenarnya Gendruwo itu. Kita belum tahu siapa sosok di balik Gendruwo itu. Karena kita semua yakin bahwa Gendruwo itu tak lebih dari seorang perampok sakti yang hanya mengincar harta kita dan gadis perawan desa untuk tumbal ilmu hitamnya. Dia membunuh kalau kita berani memergoki atau menghadangnya, ujar Ki Demang. Karena selama ini memang tidak ada orang mencurigakan dengan menjadi kaya mendadak. Soal itu, kalah atau menang Raden Ronggo, saya yakin beliau akan berhasil melukai Gendruwo itu. Setelahnya kita lihat siapa warga desa kita atau warga di desa lain yang dekat dengan desa kita yang terluka parah akibat pertarungannya dengan Raden Ronggo. Kita bisa ringkus dia di siang hari, atau kita laporkan pada pihak Mataram, sahut Warboyo dengan meyakinkan. Ki Demang pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, betul juga pemikiranmu itu, Warboyo. Kalau begitu, kamu wartakan kepada orang-orang yang masih setia kepada kita atau orang-orang yang bisa kita percayai. Jangan semua orang diberitahu, karena bisa saja Gendruwo itu adalah salah satu dari warga desa kita. Baik, ayah, angguk Warboyo. Nah, apakah kamu sudah tahu
bagaimana caranya untuk mempertemukan Raden Ronggo dengan genderuwo itu? Warboyo menggelengkan kepalanya. Terus terang belum, ayah. Ki Demang terdiam sejenak untuk berpikir. Kemudian ia mengangguk ketika mendapat ide. Kalau tidak salah, genderuwo itu selalu muncul untuk mencuri setiap malam Selasa Wage dan malam Jumat Kliwon. Nah, kebetulan besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Kita akan kerahkan seluruh prajurit Kademangan dan pemuda desa untuk meronda. Begitu ada yang melihat genderuwo itu, segera kasih tanda untuk memberitahu Raden Ronggo keberadaan genderuwo tersebut. Tapi apakah para prajurit kita dan para pemuda kita mau, ayah? Mereka sudah sangat ketakutan pada genderuwo itu. Saya juga tidak bisa meyakinkan mereka kalau mereka akan aman karena Raden Ronggo turut ikut meronda. Karena khawatir sosok genderuwo itu mengetahui rencana kita. Ki Demang berdiri dari duduknya setelah mendengar ucapan putranya. Ia lalu mengambil sebuah peti kecil yang berisi beberapa keping uang emas dan perak, serta perhiasan emas yang ia dapat dari keuntungannya berdagang. Untung aku masih punya simpanan. Kita bujuk mereka dengan upah ini. Kamu uruslah itu. Warboyo pun mengangguk, menyanggupi perintah ayahnya. Setelah selesai berdiskusi, Ki Demang dan Warboyo kemudian keluar menuju pendopo untuk menemui Raden Ronggo. Setelah berbasa-basi sebentar, Ki Demang kemudian memaparkan rencananya pada Raden Ronggo. Putra sulung Senopati ing Mataram itu pun mengangguk setuju dengan rencana Ki Demang. Aku setuju saja pada rencana Ki Demang. Yang penting aku ingin pertarunganku nanti dengan genderuwo itu adalah pertarungan yang jujur. Tidak boleh ada seorang pun yang membantuku, tegas Raden Ronggo. Ki Demang dan Warboyo saling tatap sejenak. Kemudian Ki Demang bertanya dengan agak sungkan, "Maaf Den, tapi bagaimana kalau sampai Raden yang kalah? Kuburkan jasadku di desa ini sebagai pengingat bahwa setiap kezaliman itu harus dilawan, juga untuk mengobarkan semangat rakyat Watu Gamping untuk berani melawan penindasan dan kesewenang-wenangan." Tandas Raden Ronggo seraya menaikkan dagunya. Jelas terdengar kejumawahan pemuda sakti ini. Hati-hati Den, bagaimanapun lawan yang akan Raden lawan itu bukan manusia biasa, tapi manusia setengah siluman yang memiliki ilmu yang benar-benar ampuh. Peringat Warboyo yang agak khawatir dengan kejumawaan Raden Ronggo. Akan tetapi mendapati peringatan tersebut, Raden Ronggo malah tertawa. Bukan Raden Ronggo namanya kalau dia takut atau terlalu berhati-hati pada lawannya. Dia lalu menepuk pundak Warboyo. Di atas gunung masih ada langit. Dalamnya sebuah telaga, tidak seberapa dengan dalamnya laut samudra. Kamu tidak usah cemas Warboyo. Keesokan malam harinya yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, di rumah Sugali yang sederhana, Sugali nampak sedang menggendong putri sematawayangnya dan mengecup keningnya. "Bapak, kenapa harus pergi malam-malam begini?" rengek anaknya. "Karena bapak ada keperluan, Dok. Bapak harus mencari uang untukmu dan biungmu," jawab Sugali sambil tersenyum pada putrinya.
Istri Sugali tersenyum hambar melihat suami dan putrinya tersebut. Hatinya sangat merasa tidak enak. Ada firasat buruk yang menghampiri dirinya semenjak kemarin. Ingin benar ia melarang suaminya untuk pergi malam ini. "Kamu kenapa, Nyai?" tanya Sugali yang mengetahui kegelisahan istrinya. "Saya tidak apa-apa, Kakang," ucap Surti, istrinya Sugali. "Kakang, bisakah malam ini Kakang tidak pergi? Hati saya merasa tidak enak." Sugali terdiam mendengar permintaan istrinya itu. Dia lalu menatap ke sekeliling rumahnya. Rumahnya memang masih sangat sederhana, cenderung sama dengan rumahnya yang dulu sebelum ia mendapat ilmu demit dari Gua Karang Demit. Hanya saja tembok yang rusak dan atap yang bocor sudah diperbaiki. Ya, Sugali memang sengaja tidak langsung hidup mewah. Ia menyembunyikan semua harta curiannya dan hanya menggunakannya secukupnya. Itu karena ia merasa belum cukup dan belum puas merampok dari orang-orang desa yang telah menyakitinya dan tidak peduli pada nasib keluarganya. Sehingga ia akan terus merampok sampai semua warga desanya jatuh miskin dan menderita sampai mati. Saat itu barulah dia akan memamerkan kekayaannya hasil dari rampokannya selama ini. Maka dari itu ia tidak mau dicurigai, apalagi sampai ketahuan oleh warga bahwa dialah sang genderuwo yang meresahkan desa Watu Gamping dan desa-desa lain di sekitar Banyumenep. Ia baru akan hidup mewah secara terang-terangan setelah seluruh warga desa Watu Gamping dan desa-desa di sekitarnya melarat dan menderita sampai mati. Kamu jangan terlalu mencemaskan aku, Nyai. Kamu cukup lakukan apa yang seperti biasa kamu lakukan, ucap Sugali sambil memeluk istrinya. Istrinya mengangguk. Kemudian ia mengambil sebuah lampu damar. "Nyai, nyalakan api di lampu damar ini setelah aku berubah. Ingat baik-baik, begitu api di lampu damar ini bergoyang dengan keras, segera matikan api di lampu damar ini," pesan Sugali. "Baik, Kakang," angguk Surti dengan lemas. Sugali kemudian menoleh lagi pada putri, kemudian mengecup kepala putrinya. "Bapak pergi dulu ya. Kamu tidur saja. Besok pagi Bapak pasti sudah pulang dan bersama kamu lagi, Nduk." Putri Sugali yang masih kecil ini pun mengangguk manja. Sugali kemudian keluar dari rumahnya menuju ke halaman belakang. Di halaman belakang rumahnya yang gelap, ia membaca mantra di dalam hatinya. Lalu, wush! Sugali berubah menjadi sesosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu lebat layaknya kingkong. Matanya bulat sebesar telur memerah. Sepasang taring mencuat dari mulutnya. Lidahnya menjulur keluar, memanjang sampai ke perutnya. Dan yang paling mengerikan adalah air liurnya yang menetes dari lidahnya berubah menjadi percikan api. Makhluk setengah siluman yang sangat menyeramkan ini pun menggenjotkan kakinya, kemudian melayang ke angkasa meninggalkan rumahnya. Makhluk mengerikan ini kemudian berhenti di halaman belakang rumah Ki Wardo.
seorang tuan tanah yang kaya raya namun terkenal pelit. Gendruwo penjelmaan dari Sugali ini kemudian berjalan menembus tembok rumah Ki Wardo. Dilihatnya Ki Wardo dan istrinya sedang terlelap. Sugali kemudian menggosok-gosokkan tangannya pada lemari di kamar Ki Wardo. Aneh bin ajaib, di rumah Sugali, di dekat Surti yang sedang menjaga lampu damar Sugali, terdapat sebuah gentong besar dari tanah liat. Tiba-tiba meluncurlah beberapa kepingan uang emas dan perak serta perhiasan masuk ke dalam gentong tersebut. Setelah merasa cukup, Sugali kemudian meninggalkan rumah Ki Wardo lalu terbang menuju ke rumah sasaran berikutnya. Namun satu hal yang tidak disadari Sugali, di rumahnya Surti yang sedang terus memperhatikan lampu damar Sugali dengan perasaan gelisah, tiba-tiba diserang rasa kantuk yang teramat sangat. Berkali-kali ia berusaha untuk tetap sadar, namun tak kurung ia jatuh tertidur jua.